Oke, terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Ini pertemuan yang kelima untuk pengetahuan kuantitatif, khususnya Anda pejuang UTBK 2022 ya. Yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai integral. Ada dua pembahasan yang akan kita lakukan ya. Oke, yang pertama langsung kita lihat ya. Jika integral dari 1 sampai 4 fx dx sama dengan 6, ini diketahui ya, maka ditanyakan dalam soal integral 1 sampai 4 f 5 dikurang x dx berapa nilainya. Oke, kalau kita lihat batas-batasnya sama ya. Oke, maka langsung kita jawab ya, nomor 1. Oke, semangat ya. Maka kita lihat di sini ya, integral langsung yang diminta soal adalah 14. Oke, f 5 kurang x dx. Nah, untuk soal seperti ini bisa dimisalkan ya. Bisa dengan cara yang kedua seperti ini. Ini dx ini bisa kita ubah menjadi ya integral f 5 kurang x, kita samakan dia, kita buat akan diturunkan ya, karena lawan daripada turunan integral ya. Oke, ini tulis ulang aja, 5 dikurang x akan kita turunkan. Jadi kalau ini kita turunkan ya, y sama dengan 5 dikurang x, ingat turunan, maka dy sama dengan, ini kan samatnya d5 dikurang x ya. Ini akan diturunkan menjadi ya, turunan konstanta itu 0. Turunan daripada min x itu adalah min 1 dx. Gitu ya. Oke, nah ini dia ya. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan min 1. Ini acuannya ya. Maka dengan prinsip itu, ini bisa kalau kita turunkan, ini kan jadi min 1 ya, supaya positif dia, untuk dx ini kembali harus kita buat min 1. Karena turunan daripada min x itu adalah min 1 ya, supaya kembali ke dx. Ini sama dengan ini ya. Tapi di sini karena ini min 1, oke, akan diturunkan, maka batasnya Anda harus ubah. Ini jadi 4, ini jadi 1. Ya, maka kalau kita integralkan ini sama dengan ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Ini juga bisa kita tulis ya. Ingat definisi ya, kalau integral dari batasnya AB fx dx ini sama artinya kita buat minnya, tapi batasnya ini berubah ya, dibalik, ini b, batas bawahnya, batas atasnya jadi a. Karena di sini negatif ya, ini fx dx. Ini harus bisa ya, pemahaman ini harus bisa. Oke, maka ini kan sama x dx di sini ya, x dx ini 5 kurang x, 5 kurang x ya. Oke, maka ini sama dengan ya. Oke, kita kembalikan, ini sama artinya dengan 1, 4. Ini kita langsung buat variabel ya. Ini bisa kita buat u, ini juga u ya, sama ya. Berarti kalau ini kita buat fx, ini juga dx. Nah, jadi ini hanya sifat pemahamannya aja ya. Maka ini hasilnya berapa? Ini kan sudah diketahui di soal ya. Hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah 6. Oke, nah ini soal-soal ya, hanya pengertian. Jadi pengertiannya atau definisinya untuk integral dan diferensial atau turunan harus bisa ya. Inilah jawaban nomor 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu kita semangat. Jadi gampang kan? Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Oke. Nah, untuk nomor 2 ini langsung kita bersihkan aja. Kita lihat nomor 2-nya. Oke, nah ini supaya lebih mantap lagi kita buat 2 nomor nih. Ya, nomor 2. Jika integral batas bawahnya 1, atasnya 2 fx dx sama dengan 6, ya. Hasilnya 6, maka nilai dari integral 0 sampai 1 x dikali fx pangkat 2 plus 1 dx berapa nilai? Oke, karena Anda tadi sudah bisa nomor 1,
nomor 2-nya pasti bisa ya. Kita cermati bersama-sama. Maka langsung kita lihat integral yang diminta soal ya. 1, 2 ya, batas satunya, batas bawahnya 1, batas atasnya 2, fx ya. Dx ini langsung aja ring, ini langsung kita masukkan 0, 1, x ya. Ini fungsinya aja depan kita buat supaya lebih gampang. X pangkat 2 plus 1 ya, x dx. Ini juga ya, cara seperti nomor 1 aja kita buat, nggak usah kita buat pemisalan. Ini bisa kita tuliskan menjadi ya integral ya f x pangkat 2 plus 1 ya, x dx. Ini bisa kita buat d, samakan, harus disamakan dengan ini ya, x pangkat 2 plus 1. Oke, artinya kalau kita turunkan ini kan kalau kita turunkan hasilnya adalah 2x turunkan 1 konstanta ya, dx. Ini harus kita bagi 2 supaya sama dengan ini ya. Nanti jadi kita coret ini x dx gitu ya. Oke, nah gitu caranya, prinsipnya seperti itu ya. Maka ini bisa kita tuliskan, batasnya tulis dulu 0, 1 ya, karena di sini harus kita bagi 2 ini ya. Nah, ini berarti ini kan artinya setengah ya, bisa kita buat 1/2 integral 0, 1 ya, f x pangkat 2 plus 1 d x pangkat 2 plus 1. Ini dia. Jadi kalau integral harus sama ya. Oke, nah ini nilainya sama ini ya dengan yang di atas. Oke, setelah itu bagaimana? Nah, ini gampang nih ya. Kita lihat batasnya ya. Ini kan katakan x1-nya adalah 0 ya, batas bawahnya kita tes, kita masukkan aja ya. Oke, batas bawah kalau x1 aja ya. Ini jadi ke sini kita masukkan x pangkat 2 tambah 1, berapa hasil ya, batasnya ini berapa batas bawahnya, maka tinggal dimasukkan. Nanti ini 0 pangkat 2 tambah 1 adalah 1, maka batas bawah nanti jadi 1 ya. Batas atasnya kita katakan x2, ini 1 nih, kita masukkan aja ke fungsinya. Ini 1 pangkat 2, tinggal dimasukkan aja tambah 1 ya, satunya masukkan, ini hasilnya adalah 2, maka langsung kita ganti ya. Maka setengah integral ya, kita ganti batasnya ini ya, ini jadi 1, ini tadi hasilnya 1 ya, nah ini 2. Oke, f x pangkat 2 tambah 1 ya, d x pangkat 2 tambah 1. Ini dia ya, sama, kita masukkan tadi ke sini ya hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Ini kan bisa kita tulis setengah integral 1, 2 sama seperti tadi. Kalau ini u ya. Kalau ini kita katakan z, berarti fz, ini juga dz gitu ya. Oke, nah, maka dengan konsep ini bisa kita buat ini jadi fx saja, kita buat fx ini jadi dx. Oke, nah, ini hanya pemahamannya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita lihat yang diketahui tadi ini di soal ya, integral ini di soal tadi 1, 2 fx dx nilainya 6. Berarti ini nilainya 6, maka ini sama artinya 1/2 ya. Ini jadi ini hanya pemahaman. 1/2 hasilnya ini ya, hasilnya ini sudah diketahui di soal adalah 6, berarti setengah dari 6, hasilnya 3. Oke, jadi hasilnya itu adalah 3, pilihannya adalah B. Oke, terima kasih, kita semangat. Jadi pengertian daripada integral itu harus bisa dengan turunan ya, supaya bisa menyesuaikan. Terima kasih sudah bergabung, tetap semangat. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like. Terima kasih.